Oke, di sini ada seal pengering ya. Kita mau mengganti seal pengering karena di sini didapat seal pengeringnya bocor. Untung saja di saat memperbaiki Poco ya, yang punya menyuruh bagian pembuangan airnya tidak normal ya awal mula. Tidak bisa membuang air dan ternyata kopnya rusak, dan setelah dicek, nah di sekalian kita ganti seal ya, karena di sini bocor yang akan mengakibatkan mesin pengering bisa rusak ya kalau dibiarkan terlalu lama, karena air akan membesar kalau sudah sealnya rusak ya, akan mengakibatkan motor pengering rusak karena kemasukan air di sini nih, sehingga didapat kerusakan berikutnya, yaitu harus pergantian bagian seal pengering yang awal mula yang punya dengan keluhan kerusakan bagian pembuangan air tidak normal atau tidak bisa buang air. Oke, di sini ada skrup yang sudah berkarat juga. Kita harus lepaskan semua skrup, yang dimana kita cara memasang seal yang baru, seal pengering, kita harus melepas. Di sini ada baut, ada skrup ya, dan di sini juga ada skrup juga ya nih, dan ini masih ada tutupnya. Di sini juga skrup ya, jangan sampai ketinggalan untuk melepas casing bagian atas mesin cuci 2 tabung. Kita harus lepas skrup-skrup yang ada ya. Kita harus mengetahui letak-letak skrup pengencang casing. Di atas di sini ada 2 ya, di depan. Oke, kita mulai pelepasan skrup-skrup yang sudah pada berkarat. Intinya bagaimanapun caranya kita harus melakukan pelepasan terlebih dahulu di skrup-skrup yang sudah berkarat. Buat para pemula ataupun buat para pengguna, cara memasang ataupun mengganti seal bagian pengering yang bocor ya, di sini kita berbagi cara memasang seal pengering dan cara membongkar casing-casingnya, letak skrup-skrupnya. Kita harus mengetahui terlebih dahulu untuk memasang seal karena memerlukan pembongkaran casing ya. Oke, jangan lupa juga di sini ada skrup yang lebih parah. Di sini ada 2 skrup ya, Polytron mesin cuci 2 tabung semacam ini. Di sini juga berkarat, dan tetapi di sini saya melakukan pemahatan ya di 2 skrup ini untuk melepaskan dan menggunakan tang ya untuk memutarnya. Masih bisa dipergunakan tang setelah memahat ya sedikit-sedikit. Di sini ada 2 skrup di bagian timer ya, di dalamnya di bawah. Kita juga harus melepas terlebih dahulu. Oke, proses pembongkaran casing karena mau memasang seal pengering ya yang bocor ya, dan syukurnya terdapat ya seal bocor karena rusaknya bagian pembuangan ya pertamanya, sehingga melakukan pengecekan di yang lain-lainnya, sehingga keluhan yang punya double sekarang ya. Dan di sini juga ada skrup-skrup yang lebih parah lagi yang sudah pada berkarat. Kita harus memotong atau menggergaji ya sebagian daripada skrupnya. Kita harus melepas terlebih dahulu. Ada 4 ya, ini di pinggir-pinggir 2 yang semuanya berkarat, yang tidak mungkin lagi bisa dilepas menggunakan obeng, sehingga memerlukan pembelahan agar bisa diputar dengan obeng min ya atau negatif
agar memudahkan pelepasan. Oke, seperti ini proses pembongkarannya lumayan ya kalau sudah berkarat. Dan bagaimanapun caranya ya kita harus melepas terlebih dahulu untuk memasang hanya satu buah seal pengering yang bocor yang akan mengakibatkan fatalnya atau rusaknya di bagian gulungan pengering kalau didiamkan. Karena ini kebetulan di saat pertama cuman mau memperbaiki bagian pembuangan airnya tidak bisa ya, sehingga saya cek ke yang lain-lainnya didapat juga seal sudah mau rusak ya, sudah ada bocor di saat saya melakukan pengujian, sehingga sekarang keluhan atau perbaikannya harus ada di 2 titik ya, yaitu harus mengganti seal juga ya yang rusak, juga yang pertama konsumen atau yang punya mengeluhkan bagian pembuangan karetnya ya, pembuangan airnya yang awal rusak ya itu. Oke, beginilah cara proses pemasangan seal. Kita cukup melepas bagian casing atas ya. Setelah menonton video ini, sahabat pemula ataupun pengguna bisa melakukan sendiri ya. Bila kerepotan atau tukang servis jauh, bisa diperbaiki seperti ini untuk melepas nih bagian pengeringnya seperti ini. Karena kalau tidak dilepas bagian casingnya, ini akan kesulitan ya untuk mengeluarkan terlebih dahulu bagian pemutar ini ya buat pengering. Oke, di situ ada sealnya sudah terlihat dan kita sangat kotor ya, biasa kalau di pengering karena jarang tersentuh ya, itu di dalamnya sudah biasa kotor seperti ini. Oke, untuk yang seperti ini cukup dengan melepas casing bagian atas dan kita coba melakukan pelepasan seal. Sebenarnya ini pernah ganti juga ya, yang multi yang bisa digunakan di toko ya. Ini juga bukan sudah asli, tidak aslinya lagi ya, sudah melakukan pergantian. Oke, kita coba lepas dari bawah, kita ketuk ya untuk melepas seal pengering, karena di situ ada pengkait atau untuk melepas kita memerlukan pemahatan seperti ini ya, karena tidak ada kuncinya. Tetapi di sini memang seperti ini ya, bisa digunakan, bisa ditiru cara melepas sealnya. Karena ini seal juga sudah diganti ya dengan yang sama, yang saya akan ganti juga yang baru. Oke, ini seperti ini seal yang sudah rusak. Di sini sebenarnya dulu juga pernah melakukan pergantian di bagian seal pengering ini, karena dulu ini pengering juga mengalami kerusakan ya, dan alhamdulillah cukup lama juga bisa digunakan kembali setelah dulu diperbaiki ya mesin pengeringnya. Dan sekarang kita mulai pemasangan bagian seal pengering ini ya yang baru. Kita setting terlebih dahulu sealnya seperti ini. Buat para pemula, buat para penonton ya, buat sahabat-sahabat dimanapun berada bisa melakukan sendiri ya, insya Allah setelah melihat atau menonton video kali ini ya yang saya bagi, mudah-mudahan bermanfaat. Di sini melakukan pemasangan seal pengering yang bocor ya. Oke, kita simpan dari atas dan pengencangnya kita kencangkan dari bawah ya seperti ini. Oke, mohon maaf bila kurang jelas ya videonya atau cara menerangkannya. Oke, kita coba pasang seperti ini nih, agar tidak ribet ya untuk membongkar semuanya, karena tidak diperlukan pembongkaran, karena bisa dipasang seperti ini, bisa diikuti
Kita cuman melepas casing atas ya. Cara pemasangan sealnya seperti ini. Oke, jangan terlalu kencang terlebih dahulu ya, karena kita harus menyesuaikan nanti as bagian pengering pas kepada lubang sealnya ya, agar tidak bengkok atau lurus ya, agar lurus seimbang ya antara nanti batang masuk ke seal dan masuk ke motornya, agar lurus ya. Tidak terlalu ke pinggir kiri atau kanan ya, karena nanti akan mengakibatkan kurang normalnya putaran ya atau start daripada motor. Oke, kita pasang kembali ya, kita pasang kembali bagian tutup atas ya, kita rapikan dan kita pasang pengeringnya, wadah pengeringnya ya. Oke, karena di sini skrup-skrupnya sudah pada rusak, sudah pada berkarat, kita nanti harus melakukan pergantian ya. Di setiap skrup yang tadi sudah digergaji ya, sudah dilepas ya, karena dirusak, karena memang harus melakukan seperti itu. Oke, kita pasang terlebih dahulu ini bagian pengeringnya, kita cocokkan ke lubangnya. Dan harus lurus ya, langsung masuk nanti ke bagian motornya ya, ke lubang motornya harus lurus ya. Di situ ada nanti ada pulinya ya. Oke, kita putar-putar, dirasa sudah cukup pas ya. Oke, cukup pas ke motor masuk, lalu kita pasang, kita kencangkan ya di bawah. Dan jangan lupa dikencangkan lagi antara as dan puli ke motornya ya, nanti menggunakan baut. Oke, kita coba pasang atau kita kencangkan, baru kita mulai pengencangan di seal pengeringnya ya, karena agar mengikuti alur ya, atau menyesuaikan sendiri nanti antara lubang dan asnya agar tidak bengkok terpaksa masuk ya kalau sudah dikencangin, dan kalau masih longgar, kalau sudah masuk sudah ada asnya, dia akan menyeimbangkan sendiri ya, seperti ini. Mohon maaf bila keterangannya tidak begitu jelas ya, dan diharapkan untuk mengerti saja cara pemasangan seal pengering ya. Harus lurus ya, masuk ya, dan langsung nanti kan masuk ke bagian mesin pengering, si asnya lalu dikencangkan menggunakan baut ya di mesinnya. Oke, agar seperti ini ya pemasangannya. Kenapa tadi tidak langsung dikencangin ya, karena inilah sebelum dimasukkan asnya atau bagian pengeringnya baru kita kencangkan ya kalau sudah masuk ya, seperti ini, agar mempresisikan diri ya. Tuh, seperti itu. Cukup kita mengetuk dengan perasaan ya, karena itu karet, dan ngepres nanti ke bagian casing, insya Allah tidak akan bocor ya, karena ini juga insya Allah seal pengeringnya baru ya. Oke, seperti ini, dirasa jangan terlalu sudah kencang terus di ketuk ya, nanti bisa selek juga ya gigi sealnya itu bagian casingnya, sehingga tidak kencang lagi kalau sudah rusak ya. Oke, dirasa sekarang sudah melakukan pemasangan bagian seal ya, sudah cukup, dan kita coba pasang ini bagian pembuangan ya. Sebetulnya kerusakan awalnya adalah yang punya menyuruh mesin cucinya nggak bisa membuang air ya katanya ya, karena bagian kop atasnya ya, sehingga melakukan pergantian dengan multi ya, sudah pada pecah dan cukup mengganti kop atasnya ya, bagian pembuangan airnya, dan sini juga karetnya dan pernya juga melakukan pergantian yang baru ya, karena karet sudah tidak normal lagi, karena juga pernya juga berkarat dan sudah patah, sehingga melakukan pergantian dengan yang baru ya. Oke, sekarang sudah dipasang dan kita coba uji apakah normal, bisa membuang dan mengunci ya saat membuang. Oke, sudah mengunci ya.
dia sudah bisa melakukan pembuangan air dan bisa mengunci sendiri ya bila kita jangka putar ke bagian pembuangan. Oke, di sini sudah dimasukkan strum ya stikernya, dan kita coba, dan di sini sudah lumayan oke ya, sudah berputar, sudah normal ya putarannya. Oke, seperti ini. Nah, di sini berputar kenapa? Karena remnya juga sudah tidak digunakan sudah tidak digunakan remnya, sehingga pintunya kalau kita buka motor akan terlihat masih berputar ya, ada jarak ya untuk menentukan berhentinya nanti ke titik minimum. Oke, seperti ini sahabat, cara pergantian mesin pengering ya, bukan mesin pengering, cara pergantian seal pengering ya, karena bocor yang ditemukan karena melakukan perbaikan di bagian pembuangan air ya, sehingga sekaligus kita perbaiki saja. Kedua, gejala kerusakan ya yang akan datang merusak nanti ke bagian pengering ya, jadi pokok utama ya, padahal yang punya suruh memperbaiki bagian pembuangan airnya saja ya. Oke, semoga bermanfaat sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan ke media sosial ya bila dirasa video ini bermanfaat. Oke, semoga berjumpa lagi di video berikutnya yang akan berbagi terus tentang pengalaman perbaikan tentang kelistrikan ya, alat-alat listrik rumah tangga ya.